Ya. Ada, kita tahu Mas Gibran ini dilapor oleh Bang Ubed. Ya. Ubedillah Badrun. Yang diduga timah gratifikasi. Timah gratifikasi itu kan bukan lagi perbuatan tercela, itu melanggar hukum berat namanya. Ya. Kalau misalnya terbukti melakukan itu. Kalau itu terbukti misalnya di KPK atau di mana, apakah tidak mungkin dilakukan impeachment? Ini belum ya, yang dari Ubed Iya, itu belum, masih dalam tahap proses. Kan memang agak susah untuk menyentuh elit ini dalam proses hukum seperti ini, agak susah karena kepentingan banyak sekali yang menyertai di belakangnya. Tapi kalau misalnya penegak hukum atau ke arah politik besok-besok ini berubah, tidak menutup kemungkinan tiba-tiba KPK menyidik ulang kasus itu kan, dan itu akan menjadi heboh lagi, dan DPR tidak boleh diam diri lagi itu. Dia Jadi, harus menyatakan angket. Kasus yang dikemukakan oleh Purkon ini, yang dilaporkan Ubed itu tuh nyata. Jelas, tapi nggak di follow up karena dia menerima uang ya dari sebuah perseroan korporasi. Yang elit korporasi itu kemudian diangkat menjadi dubes. Setelah itu diangkat untuk jadi IKN. Ya kan dari grup sebutlah Sinarmas lah pada waktu itu. Ya. Nah, uang sebesar itu besar. Belum lagi uang dalam rangka untuk martabak usahanya. Yang sekian kan, pisang goreng segala macam itu. Pertanyaannya, kalau dia bukan anaknya Jokowi dapat itu suntikan dana itu kan nggak mungkin. Itulah mereka ada relasi antara anak-anaknya Jokowi dengan bapaknya Jokowi, itu yang disebut gratifikasi gitu loh. Nah, itu memang itu. Yang kedua, ini kan skandal. Kalau mau kasus ini Bang Yusril sempat ngomong tapi akhirnya diam dia. Saya ingat betul. Pada waktu kasus ini kan sempat ditarik oleh anaknya, ini anaknya Bunyamin nih, ya kan? Yang sekarang lagi gugat juga masalah SMK. Kan orang tanya-tanya nih, ya kan? Ya kan, ada apa di balik ini? Sohib Bunyamin, ada apa di balik ini? Ini kan sempat ditarik. Saya tahu persisnya ada namanya operasi di bawah meja. Dimasukkan kembali. Di hari libur. Pada hari libur tidak tercatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV, Ahmad Yani Channel dan Matra 64. Kita ketemu lagi sore hari ini. Saya Ahmad Heri akan bincang-bincang. Ini ada persoalan di negara kita yang sangat krusial, yaitu tentang tuntutan daripada Forum Purnawirawan TNI yang menuntut 8 hal. Ini masih rame, walaupun beberapa hari yang lalu sudah di-launch oleh para purnawirawan, tapi beberapa hari ini juga terjadi istilahnya seperti bergelinding ini beritanya, terus menerus diberitakan di berbagai media yang tidak putus-putus. Kelihatannya ini tuntutan serius. Nah, untuk itu kita akan diskusi bersama dua orang narasumber kita. Pertama, Bapak Ahmad Yani SHMH, Ketua Umum Partai Masyumi, dan juga seorang aktivis muda Muhammadiyah, Ketua Pemuda Madani, Bang Purkon Jurdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gimana kira-kira ini Pak Ahmad Yani? Jadi dulu nih kira-kira membahas. Kita kasih coba dengar dulu. Iya dong. Oh, yang muda dulu ya. Oke. Jangan sampai ini kayaknya mainan orang-orang tua kan. Gitu, karena ini kan purnawirawan. Iya, kita lihat ini generasi anak muda, generasi Gen Z. Betul, artinya di situ biasanya lebih apakah dia mendukung apa-apa, jangan kita salah kan? Iya. Jangan-jangan dia malah mendukung Gibran ke sama-sama anak muda kan? Ini kan salah satu kan tuntutan itu kan. Betul. Yang poin 8 itu akan memakzulkan kan? Memakzulkan. Jangan-jangan dia termasuk orang yang akan membela Gibran sebagai generasi muda gitu loh. Bagaimana nih kira-kira Mas Purkon? Terima kasih Bang. Saya itu melihat sebagai anak muda ya, karena jarang ini 8 tuntutan ini tidak sampai ke anak muda. Ini kan hanya pembicaraan elit aja, nggak sampai pada kelas-kelas menengah ini. Maksudnya anak-anak muda nggak ngikutin gitu? Sama sekali saya lihat nggak ada yang tanggapi ini isu ini. Maka penting bagi anak muda untuk membicarakannya. Yang pertama itu yang tidak sampai ke anak muda adalah
tuntutan pertama kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu kan orang nggak ngerti itu apa yang dimaksud kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Asli. Nah, maka saya coba jelaskan dari situ dulu, dari perspektif hukumnya. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu bukan hanya sekedar kembali kepada nilai-nilai dasar yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini, tapi kembali kepada tujuan bernegara yang sesungguhnya. Itu kan sebenarnya kembali itu. Tapi dengan jalan apa kita kembali? Apa urgensinya kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Sementara kita sudah memasuki fase Indonesia modern, bukan lagi Indonesia zaman dulu, ini Indonesia modern. Dengan jalan apa kita kembali? Banyak orang, termasuk Bang Yani mungkin nggak masuk di kelompok itu atau masuk di kelompok mau kembali ke Undang-Undang Dasar itu. Nanti saya jawab. Ya, supaya ini kan guru, jadi supaya nanti saya jawab. Ya. Untuk apa bagaimana cara kembalinya? Ada yang menawarkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu Presiden mengeluarkan dekret. Dekretnya terkoordinasi. Ini sejarahnya kembali ke dekret 5 Juli 1995. Ketika Soekarno berhasil mengeluarkan dekret, lalu dia tidak ditantang oleh siapa-siapa ketika membubarkan DPR, kemudian menyusun ulang Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan keinginan Soekarno sendiri, tidak ada yang membantah sedikit pun. Diterima semua orang. Tapi apakah mungkin seorang presiden yang sekarang ini bisa berani mengeluarkan dekret seperti Soekarno pada waktu itu? Gus Dur kita tahu beliau keluarkan dekret tanggal 23 Mei ya, 23 Mei April itu, akhirnya lengser juga gara-gara dekret membubarkan DPR itu. Nah, kalau melihat situasi sekarang, kembali ke Undang-Undang Dasar melalui dekret itu sangat tidak mungkin. Pertanyaannya, apakah Pak Prabowo menguasai TNI? TNI? Iya. Oke. Apakah Pak Prabowo bisa mengendalikan Polri? Apakah Pak Prabowo bisa memegang kendali pada seluruh partai politik yang ada di khususnya yang ada di DPR sekarang? Untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45, paling tidak 3 ini yang harus menjadi garda terpenting bagi presiden untuk menyatakan dekret. Tidak mungkin kita kembali ucuk-ucuk. Yang kedua, cara kembalinya itu menurut pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu, kalau mau kembali diusulkan oleh sepertiga dari jumlah anggota MPR. Betul. Nanti disepakati oleh sepertiga dari seluruh anggota MPR yang hadir dalam sidang sidang yang membahas perubahan Undang-Undang Dasar. Istimewa ya. Ya. Apakah kembalinya di MPR itu kita membahas ulang Undang-Undang Dasar yang asli, ataukah kita melanjutkan pembahasan Undang-Undang yang 4 kali diubah ini, itu terserah. Nah, hanya dengan 2 cara itulah kita bisa kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli. Gitu. Tapi kalau melihat situasinya, kalau kita memaksakan presiden untuk menyatakan, dan sebenarnya ini kan program politiknya Gerindra ini, Pak. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu. Oh gitu. Itu tahun 2009 tegas Pak Prabowo itu, coba baca ulang di media-media itu. Beliau mengatakan, kami tidak hanya ingin mengembalikan GBHN, kata Pak Prabowo pada waktu itu. Kami ingin mengembalikan lebih dari itu, yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Nah, itu yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Tapi ya, apakah beliau masih konsisten dengan keinginan itu ataukah sudah berubah pikirannya, kita nggak tahu. Tapi tuntutan 8 Panglima TNI ini, 8 tuntutan ini paling tidak mendekati keinginan Pak Prabowo dan lebih dekat kepada cita-cita yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Oke, ketum ini, Prabowo harus menguasai TNI, polisi, supaya bisa keluarkan dekret. Partai politik ya. Karena buat dekret itu, Bang, post factum, dia tidak diberlakukan ketika dikeluarkan, tapi pada saat pelaksanaannya. Kalau salah-salah, kalau tidak diterima oleh TNI, Polri, yang tidak ada keamanan lah di situ, tidak ada partai politik yang menyepakati, presiden bisa dianggap mengkhianati negara, melakukan perbuatan tercela mungkin atau apa, dan presiden bisa di-impeach. Bukankah ini forum purnawirawan TNI nggak bisa mewakili juga ya? Nggak bisa mewakili karena beliau ini ya sudah pensiunan. Nggak pegang lagi komando, nggak pegang lagi pasukan, sudah sipil seperti kita. Tapi tuntutan mereka bagi saya memiliki konsep yang sama dengan keinginan Pak Prabowo. Tapi secara pribadi setuju nggak? Nah, itu yang kita nggak tahu. Tapi kalau melihat tanda Pak Prabowo, cara-cara Prabowo menanggapi ini, pertama beliau minta datang
One Team Press Pak Wiranto, yeah. Pertimbangan Presiden itu, penasihat Presiden lah sekarang, datang kemudian disuruh mengeluarkan pernyataan di hadapan publik kan. Beliau mengatakan Pak Prabowo Presiden mempelajari ini. Artinya ada apa ya? Pak Prabowo konsen betul terhadap tuntutan ini, sehingga sampai beliau menyuruh One Team Press ini baru pertama ini One Team Press ngomong di hadapan publik. Baru muncul. Iya, baru muncul. Lalu menyatakan kami membicarakan banyak hal. Satu hal yang Pak Wiranto ekspos di publik itu hanya persoalan tuntutan 8 tuntutan purnawirawan itu. Artinya itu sangat penting sekali. Meskipun belakangan ya beda pendapat muncul kiri kanan, termasuk pemakjulan ini. Kalau Presiden mampu menguasai tadi yang saya bilang politik, keamanan dan pertahanan, kembali ke Undang-Undang Dasar akan sangat mudah, baik secara moral maupun secara politik, untuk mencapai tuntutan 8, yaitu memakzulkan Presiden dan Wakil Presiden. Oke. Kira-kira gimana nih pendapatnya Mas Furqan seperti itu? Jadi gini ya Pak, isu 8 tuntutan ini sebenarnya merupakan titik akumulasi. Dia bukan persoalan baru sekarang. Persoalan ini menjadi persoalan yang didiskusikan, persoalan yang didebatkan, menjadi wacana. Betul. Baik dalam kelompok-kelompok yang terbuka maupun dalam kelompok-kelompok yang tertutup seperti itu. Dan bahkan menjadi isu-isu yang mengalami trending topik di media sosial. 8 hal ini. Nah, kalau kita lihat purnawirawan ini, ya kan, ini yang purnawirawan yang tidak terikat yang di dalam Persatuan Purnawirawan. Bapak BRI misalnya. Bapak BRI, terus Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, mereka tidak terikat di sana. Dia tidak dalam ormas yang itu, tapi mereka adalah di luar itu. Kan banyak purnawirawan-purnawirawan di luar itu. Kalau saya melihat bahwa cukup representasi. Kalau menggunakan istilah representasi, coba lihat dari data ya, kita lihat data dulu. Yang menandatangani ini 103 jenderal. Artinya jenderal itu kan mulai dari bintang 4 sampai bintang 1. Itu kata dari perwira tinggi. Itu jenderal. Ada 73 laksmana. Ya kan, mulai tadi juga ya kan, jenderal. Ya kan, laksmana ini kan jenderal juga tapi angkatan laut. Oh iya. Ya kan? 65 marskal, jenderal juga di angkatan udara, ya kan. Nah, terus baru perwira menengah, 91 kolonel. 91 kolonel ini yang terbagi juga kan, di 4 matra itu, polisi, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Nah, ini dikemukakan ya tanggal 17 April 2025. Nah, menurut saya di sini Pak Hendro agak kurang dalam konteks tanggal ya. Memang diskusi ini jauh sebelumnya. Betul. Tapi ini menjadi sebuah sikap dari yang tadi saya sebutkan ini yang dikemukakan baru 17 April 2025 kemarin. Baru berarti ya. Ya kan? Ya sudah ini ya, hampir beberapa minggu ya. Terus sekarang kan Mei, ini kan terus menggulir. Nah, apa yang dikemukakan sesungguhnya bukan hal baru. Kalau kata melihat 8 hal ini bukan hal yang baru. Hal ini menjadi yang saya kemukakan tadi, menjadi bahan diskusi, bahan perbincangan. Nah, kalau kita mau merujuk nih, kita mulai saja, kita bahas ya. Kembali Undang-Undang Dasar 45 ini bukan baru sekarang. Udah lama. Udah lama. Saya adalah kelompok awal pada tahun 2004 bersama-sama Bang Ridwan Saidi. 2004? Iya. Baru terakhir mau ketok 2002 kan? Terakhir amandemen itu, ya kan? 2004 itu sudah mulai ada untuk penolakan. Baru 2 tahun. Iya. Bahkan kalau istilahnya Bang Ridwan Saidi itu adalah ketok magic. Undang-Undang Dasar ketok magic. Itu seperti itu. Seperti itu. Dan memang dibahas secara betul prosedural mekanisme ini, kita buat buku pada waktu itu. Itu ada juga yang namanya Pak Tri pada waktu Pak Tri masih muda. Kalau nggak salah Gus Dur malah ikut juga. Kalau Gus Dur sudah dilengserkan ini. Iya. Ya kan, Gus Dur sudah dilengserkan. Terus Pak Tri, Ria Mizat Yakudu juga ikut. Kita melakukan yang namanya diskusi di Gedung Proklamasi. Saya kalau nggak salah itu ketua panitianya pada waktu itu. Dari PDIP itu ada Pak Amin
Surojo. Amin apa kawan saya di tokoh senior juga. Udah meninggal kan. Nah, kita sudah mempersoalkan tadi seperti ini. Sudah mempersoalkan. Karena ada hal yang cukup mendasar. Perubahan ini sendiri loh. Perubahan ini merubah wajah demokrasi yang diputuskan oleh the founding parent kita. Demokrasi kita itu beda dengan demokrasi yang di Barat. Kan demokrasi kan tidak harus kita mencaplok atau mengcopy paste, karena kita punya ciri sendiri bangsa Indonesia itu. Sistem demokrasi kita berbeda di sini itu. Ya. Apa yang paling mendasar, ya kan? Yang paling mendasar pada waktu kita itu adalah pada peristiwa ini ada dua hal yang paling mendasar itu. Apa itu? Yang pertama adalah memberikan atau mencabut, ini yang utama betul, menyambut supreme authority, supreme kedaulatan itu dicabut. Yang selama ini supreme kedaulatan itu demokrasi kita itu, demokrasi berhikmah, itu kekuasaan itu tertinggi ada di MPR. Kan itu pasal kita ada. Kekuasaan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kan dirubah sama amandemen. Kekuasaan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu kan dasarnya. Tapi kan harus ada lembaga yang menyelenggarakan. Lembaga yang menyelenggarakannya mana? Betul. Yang disebut ini yang kita perdebatkan mulai pasalnya. Belum lagi mekanismenya pada waktu itu. Tadi Porkon mengutip pasal 37. Pasal 37 itu bukan dasar perubahan. Orang sering keliru. Pasal 37 itu syarat untuk perubahan. Mekanisme proseduralnya. Tapi di mana landasan konstitusional untuk perubahan? Di pasal 3. Di kekuasaan kewenangan MPR. MPR itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berwenang menetap dan mengubah Undang-Undang Dasar. Itulah kewenangan. Jadi boleh nggak MPR? Boleh. Untuk melakukan perubahan itu. Ya kan? Nah, tapi kita melihat kenapa ini? Karena kekuasaan kita pada waktu itu adalah di majelis ini. Namanya pun majelis. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi tempat rakyat bermusyawarah, tempat rakyat menentukan arah kebijakan bangsa, menentukan keinginan bangsa, kiblat bangsa itu ada di MPR. Terus kita beda apa MPR itu? MPR itu adalah representasi politik, DPR kan anggotanya, dan utusan daerah dan utusan golongan. Walaupun praktek kenegaraannya itu disimpangkan, baik zamannya Orde Lama maupun Orde Baru, memaknai dua tadi yang disebut utusan golongan, utusan daerah. Harusnya utusan daerah itu, yaitu siapa yang paling berhak untuk disebut utusan daerah itu, harus lihat akar sejarah. Apa akar sejarah itu? Indonesia ini bersatu ini. Indonesia ini kan jadi itu bukan dari keadaan nol. Tapi sudah ada negara-negara yang berdaulat dan negara-negara yang merdeka. Kerajaan. Itulah kesultanan dan kerajaan itu. Betul. Tanpa kesultanan, tanpa kerajaan nggak ada Indonesia. Mereka lah yang mendaulat, mereka lah yang melepaskan mahkotanya itu. Nah, saya memaknai orang-orang itu utusan daerah itu harusnya representasi utusan raja dan coba kan praktek pelaksanaan itu kan diselewengkan. Orde Baru utusan daerah itu dipilih oleh DPRD, istrinya bupati, istrinya gubernur, macam-macam itu. Itu penyelewengan dalam praktek. Utusan golongan juga. Golongan itu, apa ini maksud golongan kalau kita mau lihat original intent perdebatannya itu, ada golongan-golongan, ya kan, ketika di pasal penjelasan itu, yang mereka, ya kan, memang yang tidak memungkinkan untuk terwakilkan melalui pemilu. Ada kelompok koperasi, ada kelompok genius people dan sebagainya. Memang kalau mereka ikut pemilu ya nggak mungkin. Tapi mereka adalah bagian dari bangsa ini yang diajak untuk bermusyawarah itu Pak Eri. Nah ini yang dipotong kewenangan ini. Jadi MPR itu sudah tidak punya otoritas dan kewenangan lagi. Jadi jantungnya betul dicabut itu. Dan bukan lembaga tertinggi lagi. Iya. Yang menyatakan ini kata orang.
bahwa MPR itu hilang. Kalau saya sampai saat ini menyatakan MPR itu masih tetap lembaga tertinggi. Itu saya sampaikan waktu saya diminta menjadi ahli di MPR, di MK. Apa karakter, apa ciri MPR masih lembaga tertinggi? Karena kita kan yang tertinggi ini mengatur bernegara konstitusi. Yang berhak merubah konstitusi itu MPR. Berarti tertinggi gitu ya. Tertinggi. Kedua, tempat presiden yang dipilih oleh rakyat sekarang itu belum melaksanakan tugas kepresidennya kan disumpah oleh MPR. Dua. Ya. Yang ketiga, apa? Andai berhalangan. Apakah presiden kan dia dipilih. Iya kan? Dipilih oleh MPR. Tiga kan argumen. Keempat, pasal 7 impeachment itu. DPR setuju impeachment. Oke, dengan usul yang namanya hak menyatakan pendapat. Presiden betul-betul diimpeach, dibawa ke MK. Ya kan? MK setuju, balik ke MPR. Kalau MPR nggak setuju kan batal dua lembaga ini. Kan itu masih real. Betul. Artinya kan dia mempunyai ini yang diplesetkan orang sengaja menyatakan tidak berwenang itu. Jadi ada roh demokrasi kita tuh yang dicabut betul. Ini yang kita mulai dari awal itu tidak hanya sekedar ya kan penamaan pasal-pasal, tapi ada ini pasal kedaulatan itu. Kenapa? Inilah yang diamanahkan oleh Depaning Pare yang dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah orang juga menyatakan mencampur adukan antara ekonomi Indonesia dengan ekonomi yang namanya liberal kapitalisme. 1, 2, 3 itu watak ekonomi Indonesia, kegotong royongan koperasi. Tapi pasal 4 efisiensi, pasal 5 itu ada watak ekonomi liberal, ekonomi pasar. Ini nggak mungkin nyambung, betul. Antara yang namanya antara minyak dan air. Apalagi yang jadi persoalan pemilihan langsung. Kita tidak mengenal sistem pemilihan langsung itu. Pemilihan kita berjenjang. Tapi kan pemilihan presiden kan langsung. Dulu memang asumsinya termasuk Pak Apan Gapar dan lain sebagainya, kalau kita lihat risalah itu, dia nggak akan ngebayangkan bahwa ada orang mampu menyogok rakyat. Kalau MPR kan bisa disogok-sogok tuh. Tapi faktanya hari ini menyogok rakyat itu kan bisa dengan macam model-model. Iya kan? Gentong babi itu kan ya kan menyogok juga dengan bansos dan lain sebagainya yang digunakan seperti itu. Kan menyogok rakyat juga, menggunakan fasilitas dan lain sebagainya. Memang bukan watak ciri demokrasi kita. Demokrasi kita ini adalah demokrasi yang tidak langsung. Maka kalau MPR bisa saja orang itu tidak populer. Tapi kena hikmah kebijaksanaan, kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Jadi ada hikmah, ada kebijaksanaan seperti itu. Dalam permusyawarah. Bermusyawarah. Syuro. Bainahum. Ya kan? Kan di antara kita itu. Kita kan Mas Umi harus mengutip-utip itu juga. Jadi ini Pak Heri memang kenapa harus kembali? Ini dari 2004. Nah ini baru suaranya masih terdengar apa ya namanya itu. Dulu ada iklan mobil apa namanya? Mobil Toyota itu apa? Bukan Toyota, ada mobil apa namanya? Truk. Bukan mobil yang buatan itu nyaris tidak terdengar. Oh iya. Ya kan? Iya. Kan gerakan ini kan nyaris nggak terdengar. Betul. Terus menerus. Nah, titik akumulasinya tak kalah kita lihat betapa kriminalnya demokrasi kita hari ini. Betapa barbariannya demokrasi kita hari ini. Ya kan udah bisa kita lihat. Baik itu pilkada, pileg maupun pilpres seperti itu. Biaya yang cukup tinggi, triliunan, 81 triliun kan, hanya menghasilkan yang namanya Gibran. Seperti itu loh. Nah ini jadi ini problemnya Pak Eri. Jadi kita setuju. Isu ini saya kira sekarang semakin banyak. Dulu hanya kelompok-kelompok terbatas. Yang setuju maksudnya. Iya. Sekarang sudah mulai yang membahas. Sekarang sudah mulai banyak. Ya seperti itu. Tidak hanya orang kan selalu salah ini. Seolah-olah ini kalau udah mau kembali ini maunya tentara. Enggak. Kita ini sipil. Muhammadiyah nih. Melalui majelis apanya maupun NU ada waktu kita mengubah pemilihan kepala daerah itu dari langsung ke DPRD. Muhammadiyah itu setuju. Saya kan waktu itu masih 2014 ya? Iya, saya itu termasuk timnya. Tim yang sosialisasi. Muhammadiyah NU setuju karena daya rusaknya luar biasa.
Tapi sayang kan pada waktu itu SBY membatalkan kembali kayak itu loh. Nah, jadi memang secara aspek sosiologis, kalau kita mau cerita, lebih banyak yang memberikan dukungan kepada pemilihan yang berjenjang ini. Yang tidak mendukung ini adalah lembaga survei dan pusat-pusat politik. Karena mata pencariannya hilang, Pak Heri. Iya, termasuk KPU tadi. Itu satu ya, termasuk KPU gitu loh. Banyak lagi pengaturan. Ya, coba kalau kita lihat, lebih berkredibilitas, lebih bertanggung jawab, zaman mana? Kalau kita mau uji, ya kan kita sudah melalui eksperimen semua. Zaman 55, iya kan? Zamannya Orde Baru, zaman sekarang kan kita nggak jelas seperti itu. Itu satu ya, Pak Eri ya. Jadi isu ini saya kira yang menjadi inilah yang ditangkap oleh Purnawirawan. Dan kalau ada orang menyatakan ini bukan domainnya Pak Presiden, Pak ya di domain. Karena apa? Tadi bisa di samping mekanisme tadi. Dekret nih. Macam bukan hanya itu. Presiden kan punya yang namanya fraksi di DPR. Presiden kan pemimpin koalisi. Gitu loh. Orang sekelasnya Jokowi aja apa dia yang mau ketok palu kok. Ya kan? Masa Prabowo nggak bisa? Nah, iya dah, Mas Prabowo nggak bisa kan? Nggak mungkin kan? Gitu. Kan orang melihat dalam aspek legal formalnya, tapi belum melihat substansi dari kekuasaan dan kewenangan itu, Pak Eri. Jadi bisa, sangat bisa sekali. Dia memimpin koalisi. Kalau Pak Prabowo mau, ini partai-partai lain tuh ngikutin, betul. Iya kan? Betul, ya, gitu. Betul. Akan ngikut. Paling mungkin yang agak bertahan mungkin PDIP. Walaupun substansi, PDIP itu setuju juga yang tidak langsung itu. Karena karakter gitu loh. Masa dia mau PDIP berlawan dengan pendapatnya Bung Karno? Ini kan disusun oleh Bung Karno kan? Jadi menurut saya itu poin pertama Pak Eri ya. Kalau kita lihat. Jadi ini bukan dominnya angkatan. Jadi salah kalau orang mengatakan ini adalah keinginan dari segelintir orang. Apalagi ada orang yang kita nggak jelas juga kapan asal-usulnya datang, menyatakan ini para purnawirawan ini post-power syndrome. Ya kan? Post-power syndrome. Ya, karena pada waktu itu kan post-power syndrome ini macam-macam. Ada juga yang itu, yang nyinyir. Tapi haknya dia, Pak Heri. Nggak apa-apa. Itu. Nah, yang kedua mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal Astacita kecuali kelanjutan pembangunan. Ini kan bagus Pak Eri. IKN ini adalah program gagal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ini harusnya diaudit berapa banyak. Dan kita mengetahui sekarang ini IKN ini dibangun oleh Aguan CS. Sebagaimana pengakuan Aguan di Tempo. Di sini Jokowi berbohong. Sayang dia nggak lagi. Kenapa dia berbohong? Dia menyatakan sudah banyak investor mau masuk. Ya, kata Aguan nggak ada, itu nggak ada omong kosong. Oleh karena menjaga wajahnya Presiden, maka dia kumpulkanlah konglomerat itu atau oligarki itu untuk membangun IKN. Tapi kan ada umpan baliknya, timbal baliknya. Itulah yang namanya Fix 2 itu, Pak Eri. Jadi ini ada kait-mengkaitnya, Pak Eri. Dua ini. Masa ini mendukung ini Pak Prabowo nggak mau? Kan nggak masuk akal kita. Sama juga Pak Prabowo menyatakan, kok orang nggak mau, saya mau program efisiensi, kok nggak mau? Ya. Kita sama juga nih. Ini kan kedua hal yang penting. Tadi Purkon menyatakan penting. Memang di anggaran dasarnya Gerindra, satu di antaranya pokok-pokok perjuangan sama kita dengan Mas Sumi. Kita kan Mas Sumi kan pokok perjuangan kita dan konteks ketatanegaraan, kita ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 asli itu. Kenapa? Disitulah roh demokrasi kita. Disitulah ada kiblat bangsa. Disitulah ada janji-janji politik seperti itu. Oke. Nah, terus yang kedua nih, kita satu nanti minta apa? IKN kan? Bukan hanya IKN. Kita cepat dan macam-macam lah. Perlu diaudit ini. Jalan tol. Jalan tol ini kan kalau kamu itu tidak berdasarkan studi kelayakan, Pak Eri. Jalan tol ini kan membelah daerah-daerah produktivitas kita. Sawah dan lain sebagainya. Kan itu juga membelah itu kan. Belum lagi dari utang. Ini kan harus diaudit. Ini dua nih tuntutan 8 kan. Nanti Purkon lah. Menghentikan PSN. Ini kan sudah. PSN Rempang dan lain sebagainya. Ya kan. Yang berdampak betul lingkungan rusak nih. Ya kan seperti itu. Nah,
Ini presiden langsung ini. Ya, menghentikan tenaga kerja asing Cina. Ini ini bukan isu lagi. Tenaga Cina ini yang banyak terlibat ini. Mendapatkan Prabowo belum kan? Sebagian kan sudah mulai dia filter sekarang ini melalui imigrasi. Tahu ini kan bordernya di imigrasi nanti. Itu gitu loh. Nah, NKRI mengembalikan tenaga kerja. Saya setuju. Orang kita aja banyak pengangguran. Iya. Tenaga kerja di sini kan bukan tenaga kerja yang betul high scale kan, tenaga yang profesional. Masa tukang ngelas, tukang ini kan banyak tenaga kita ini. Mereka bawa pabrik, bawa smelter yang dari Cina, tapi mereka sekaligus membawa tenaga kerja. Yang itulah yang ditolak oleh yang namanya Mahathir di Malaysia. Kita bisa balikin aja, ngapain tenaga kerja Cina? Ini kita setuju dukung. Itu yang keempat ya, Kon. Terus mewajibkan melakukan pertambangan. Ini juga tambang kita dirampok. Betul. Tambang nikel kita dirampok, tambang timah kita dirampok, tambang emas kita ada, seluruh tambang-tambang bauxit semua kita dirampok. Kalau nggak dirampok ini kita udah kaya raya. Berapa kekurangan APBN kita? Mungkin kita surplus, Pak Heri. 2000 mungkin bisa 10.000 triliun kita. Bisa per tahun, bahkan lebih mungkin dari seluruh sumber daya alam yang kita ini. Sektor pertambangan kita ini bagaimana mungkin Erick Thohir dan saya kaya raya, orang pemain tambang, negara nggak kaya raya? Kan menjadi aneh seperti itu. Betul. Kok swasta yang kaya raya? Nah, terus pemerintah wajib melakukan pengelolaan tambang, udah tadi kan? Tidak sesuai pasal 33 tadi. Betul. Ya kan, pasal 33 itu apa, Kon? Ini ujian nih. Air dan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Lulus A dong. Mahasiswa lulus A. Banyak orang hafal ini. Iya kan? Ya, seperti itu. Yang kemarin yang diucapkan juga oleh Pak Prabowo. Berkali-kali Pak Prabowo selalu mengucapkan pasal ini. Gitu loh. Artinya sejalan dengan kita, gitu loh. Melakukan reshuffle kepada menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi. Ini banyak. Menterinya Jokowi. Menteri Jokowi. Ini current offer ini. Yang depan mata betul ada ketua umum. Yang sudah sprindik. Ya kan? Ada yang terlibat dalam kasus PCR. Ada yang terlibat dalam kasus COVID. Ada yang terlibat minyak goreng. Ada perdagangan, ada yang terlibat di tambang. Ini kan semuanya kayak itu loh. Ada menteri yang menjadi, apakah dia menteri Indonesia, apa bagian dari kepanjangan WHO. Ya, urusan kesehatan. Ada yang terlibat, ya kan? Di urusan GoTo dan lain sebagainya. Ya, banyak udah kita lapor-laporkan. Memang harus dibersihkan. Ini menjadi bahasanya Pak Luhut, toksit. Toksit ya. Nah, gitu loh. Manusia toksit. Racun ya kan, hama. Harus memang dibuang. Tapi tergantung Pak Prabowo ya kan. Gitu loh. Kalau saya presiden nggak saya pakai dari awal gitu kan. Ya, seperti itu. Reshuffle kan udah kan? Terus nah ini kan juga orang lupa. Ini diskusi saya dengan sahabat saya nih, Ustadz Margarito nih. Kan di Undang-Undang Dasar kita itu di pasal 30 ya kan? Pasal 30 itu ada dua. Konteks pertahanan dan keamanan. Pertahanan kan ada Menteri Pertahanan. Ya kan? Saya nggak setuju juga kalau kepolisian itu di bawah Mendagri. Lebih bahaya lagi. Nanti Menteri mengendalikan, ya kan? Iya, pacok. Iya. Ya kan? Tapi bagaimana polisi itu sesuai dengan konstitusi aja. Diletakkan di bawah Menteri Keamanan. Kan ada pertahanan. Menteri Pertahanan, ada Menteri Keamanan Dalam Negeri. Iya kan? Dia keamanan, ngurus lah. Nanti masalah-masalah yuridiksi, kewenangan polisi ini kan pengayom, pelayan, pelindung. Dia satu lagi aspek penegakan hukum. Ini bagian dari criminal justice system yang terpadu, ya kan, dalam proses penegakan hukum. Nah ini yang bisa kita mungkin nanti pola-polanya aja. Kita udah punya konsepnya, ya kan. Udah punya konsepnya ini jadi seperti itu. Dan ini bagus, ya kan. Mengusulkan, Wapres. Pasal 7 memberikan ini. Memberikan peluang. Kita nggak usah prospektum. Kasus MK nggak usah lah. Ya, walaupun kita tahu, itu ada proses bermasalah secara konstitusional, kan. Saya sering menyatakan, tapi yang sekarang ini saja. Ya kan, periksa pasal 7. Apakah dia melakukan perbuatan tercela atau tidak tercela? Masih bisa. Yaitu pupu papa.
Kecil banget itu ya. Ya, bagaimana soal wapres? Itu diselidikin dulu dong. Kita nggak menuduh Gibran. Tapi sebagian para ahli itu masuk Roy Suryo menyatakan Pupu Papa itu ya Gibran. Satu. Yang kedua, setelah isu ijazah bapaknya, sekarang udah mulai muncul juga. Apa betul nih Gibran ini tamat sekolah? Seperti itu. Nah, itu kan yang paling penting kalau tercetak itu berbohong. Clinton itu kan di impeach pada waktu itu, bukan kena seknya dengan Monica. Monica siapa waktu itu mau? Tapi kena berbohongnya. Kan berbohong itu tercela. Banyak lagi, ya kan? Banyak hal-hal lagi. Saya nggak tahu kemarin isu dia mau rapat koordinasi wapres akhirnya dibatalkan. Kan bocor halus menyatakan, ya kan? Istana marah katanya. Kita nggak tahu, kita belum tunjuk. Tapi jelas, kok menteri-menteri itu masih loyal. Kan wapres itu adalah pembantu presiden juga. Di konstitusi kita itu wapres itu membantu presiden. Maka tidak ada pasal-pasal di konstitusi itu kewenangan wapres. Nggak ada, cari Purkon loh. Kalau ada, kau tumbuh rambut, botak lagi, tumbuh lagi akan ketemu. Bukan presiden sebagai kelembagaan. Presiden. Nggak ada. Nggak ada presiden kelembagaan ini. Sejarahnya, kenapa muncul wapres ini? Takut nanti sewaktu-waktu. Kalau presiden berhalangan, maka perlu ini. Ini sejarah Amerika ini. Ya kan? Sejarah Amerika. Iya, seperti itu. Maka si wapres, artinya wapres ini non-fungsional. Selama presidennya ada. Baru dia fungsional kalau presiden berhalangan atau ad interim. Kita lihat dalam praktek Pak Prabowo 6 bulan lebih kan? 6 bulan. Dia keluar negeri kan tidak pernah dia mengeluarkan keputusan presiden ad interim menunjuk Gibran itu menjadi presiden ad interim. SBY pernah menunjuk Pak Yusuf Kala. Iya, JK seperti itu. Nah, jadi menurut saya bisa. Jadi tidak, mereka telah melanggar hukum acara MK ini. Nah, di sini mungkin dianggap orang udah selesai. Banyak masalah yang lain. Padahal di luar MK gitu ya. Iya, di luar MK. Persyaratan umur ya. Wah ya, bukan itu kan udah selesai. Wah, selesai secara politik. Kan selesai secara politik. Secara ketatanegaraan, secara norma belum selesai. Secara politik sudah selesai. Dia sudah ikut dilantik. Tapi secara ketatanegaraan itu menjadi kajian. Saya ya menyatakan masih persoalan. Iya kan? Cacat dia. Kenapa? Nah, kembali lagi, saya selalu menyatakan bahwa MK tidak diberikan satu huruf pun kewenangan untuk menetapkan undang-undang. Dia menguji undang-undang. Ini kan dia menetapkan undang-undang. Dia membentuk undang-undang ini. Nggak ada pasalnya seperti itu. Iya, buat peraturan baru ya. Iya, membuat norma baru. Jadi, menurut saya, Pak Eri, 8 ini hal yang pantas untuk dituntut. Yang memang pantas. Ini apa namanya, Purnawirawan ini menampung. Ya kan? Seperti jadi hal yang wajar. Jadi kalau ada orang merasa kebakaran jenggot, ada yang awalnya setuju, saya nggak tahu lah, ada Purnawirawan juga yang awalnya setuju kan, kok sekarang malah mengecam. Nah, kita nggak tahu apa ada operasi di balik itu, Allahu a'lam bishawab. Oke, ini pertanyaan terakhir ke Mas Purkon, apa namanya, soal Gibran yang terakhir nih, tuntutan terakhir untuk mundur gitu. Itu sekarang ini jangan-jangan dukung dia anak muda. Itu dia yang saya mau tanya. Jangan-jangan seumur kan? Jangan-jangan ada beberapa milenial gitu yang merasa terwakili lah, bahwa ada wakil kita tuh sebagai wapres ya, wakil dari milenial menjadi. Kalau Purkon masih di bawah Pupu Papa. Pupu Papa kan udah hampir 40. Ya, 40 kan masih 30-an. Ya, tapi justru yang seperti itu gimana? Jadi begini, waktu saya datang ke MK membawa laporan. Dia termasuk ini. Oh, diundang ya, oke. Nah, saya membawa laporan di sidang itu, Pak Jimli tanya, apa kerugian konstitusional saudara mempersoalkan putusan MK tentang umur ini. Saya bilang saya umurnya 32 tahun, 32 tahun, Prof. Jadi saya tidak punya kesempatan untuk menjadi wali kota seperti Mas Gibran. Saya tidak punya kesempatan untuk itu. Jadi artinya semua anak muda ya yang
yang dianggap sebagai bonus demografi ini tidak memiliki kesempatan yang sama seperti kesempatan Mas Gibran untuk dapat dicalonkan jadi wakil presiden karena atau presiden, karena di dalam putusan itu orang di bawah umur 40 tahun dengan syarat pernah menjadi kepala daerah. Kita ini di bawah 40 tahun tidak pernah menjadi kepala daerah, tidak mempunyai persamaan kedudukan yang sama dengan Mas Gibran. Nah, lalu saya bilang, oh masuk akal itu kata Prof. Ini. Artinya saya dari awal ini tidak sepakat bahwa MK merusak konstitusi dengan cara seperti ini. Pada akhirnya kan dari semua permohonan itu terbukti semua permohonan persoalan etik di MK itu, semua pemohon yang ada di situ puluhan itu akhirnya terbukti semua. Jadi persoalan Mas Gibran ini sebenarnya dulu kan Pak Budiono kasus Senturi, kerugian negara 6 triliun. 6,7 triliun. Itu hampir diimpeach ya. Hampir diimpeach. Ya. Ada kita tahu Mas Gibran ini dilapor oleh Bang Ubed. Ya. Ubaidillah Badrun. Yang diduga timah gratifikasi. Timah gratifikasi itu kan bukan lagi perbuatan tercela, itu melanggar hukum berat namanya. Ya. Kalau misalnya terbukti melakukan itu. Kalau itu terbukti misalnya di KPK atau di mana, apakah tidak mungkin dilakukan impeachment? Ini belum ya, yang dari Iya, itu masih dalam tahap ya. proses. Kan memang agak susah untuk menyentuh elit ini dalam proses hukum seperti ini, agak susah karena kepentingan banyak sekali yang menyertai di belakangnya. Tapi kalau misalnya penegak hukum atau ke arah politik besok-besok ini berubah, tidak menutup kemungkinan tiba-tiba KPK menyidik ulang kasus itu kan, dan itu akan menjadi heboh lagi, dan DPR tidak boleh diam diri lagi itu. Dia Jadi, harus menyatakan angket. Kasus yang dikemukakan oleh Purkon ini, yang dilaporkan Ubed itu tuh nyata. Jelas, tapi nggak di follow up karena dia menerima uang ya dari sebuah perseroan korporasi. Yang elit korporasi itu kemudian diangkat menjadi dubes. Setelah itu diangkat untuk jadi IKN. Ya kan dari grup sebutlah Sinarmas lah pada waktu itu. Ya. Nah, uang sebesar itu besar. Belum lagi uang dalam rangka untuk martabak usahanya. Yang sekian kan, pisang goreng segala macam itu. Pertanyaannya, kalau dia bukan anaknya Jokowi dapat itu suntikan dana itu kan nggak mungkin. Itulah mereka ada relasi antara anak-anaknya Jokowi dengan bapaknya Jokowi, itu yang disebut gratifikasi gitu loh. Nah, itu memang itu. Yang kedua, ini kan skandal. Kalau mau kasus ini Bang Yusril sempat ngomong tapi akhirnya diam dia. Saya ingat betul. Pada waktu kasus ini kan sempat ditarik oleh anaknya, ini anaknya Bunyamin nih, ya kan, yang sekarang lagi gugat juga masalah SMK. Kan orang tanya-tanya nih, ya kan ada apa di balik ini? Sohib Bunyamin, ada apa di balik ini? Bukan ada apa dengan kamu ya? Ini kan sempat ditarik. Saya tahu persisnya ada namanya operasi di bawah meja. Dimasukkan kembali. Di hari libur. Pada hari libur tidak tercatat. Harusnya dimasukkan lagi, masukkan panel lagi dong, orang kasus baru. Tiba-tiba diputus. Bagaimana kasus ini belum nomor registerkan? Kan harusnya kan dicabut. Harusnya masuk nomor register baru. Baru namanya disidangkan di panel. Baru dibawa rapat permusyawaratan. Ini nggak mengalami itu lagi. Tiba-tiba langsung diputus. Kenapa diputus? Karena Paman Usman ikut terlibat ini, orang kampung halamannya dia ini, Purkon, kayak gitu loh. Jadi ada masalah etik dan moral di situ, masalah gitu loh. Ada konflik of interest di sini, gitu loh. Inilah kita bukan, tapi ini kan sudah bukan itu kita bukan ini. Kenapa kemarin saya ini tidak mendukung Pak Prabowo? Bukan karena persoalan Pak Prabowo-nya. Jadi sebelum kawan-kawan yang kemarin menghujat 2019 itu, mereka tuh menghujat Pak Prabowo kok. Bahkan partai PSI itu memberikan award. Bocor-bocor pemohon itu kayak kan itu kan. Sekarang kan yang memuja-muja banyak. Yang sekarang nih bahkan ada para jenderal bilang Pak Prabowo itu psikopat. Ya macam-macam orang pelanggar HAM. Sekarang memuji-muji. Kayak penjilat ya luar biasa itu, memalukan kayak gitu loh. Kalau kita tetap konsisten. Maka itulah kita setuju ini kan kalau dari saya kan, ya kan anak muda kayaknya suara anak muda sama lah dengan Purkon. Kalau kita, Pak Heri, Mas Umi setuju. Substansi 88 ini kita setuju. Seperti itu. Jadi memang harus terus tinggal bagaimana memainkan ini kan. Ini kan perlu namanya kerja politik. Makanya tadi konfigurasi tergantung Pak Prabowo.
Oke. Ya kan dia pemimpin. Betul. Kalau dia meniupkan peluit, nah itu berbaris itu. Start langsung jalan. Iya, artinya tinggal kita akhirnya di ujung-ujungnya bolanya di tangan Pak Prabowo semuanya. Politik di Indonesia ini kan tidak hanya politik yang namanya scene depan, layar depan. Ada juga layar belakang. Lebih banyak diatur politik layar belakang. Di belakang layar ya. Belakang layar. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum Partai Masyumi Pak Ahmad Yani, kemudian juga Mas Furqon ya sebagai aktivis muda Muhammadiyah dan juga Ketua Pemuda Madani. Kita bersyukur alhamdulillah Pak Heri. Ternyata masih ada anak-anak muda yang sehat jiwanya, sehat rohani dan nuraninya kayak gitu loh. Alhamdulillah ya. Kan ada juga bukan anak muda, bapak-bapak tua yang jiwanya udah kalau bahasa apa domba-domba yang tersesat. Iya banyak itu. Oke, terima kasih. Pemirsa Masyumi TV, Ahmad Yani Channel dan Matra 64, kita berharap ini menarik sekali yang tadi kita diskusikan tentang tuntutan 8 ya 8 dari tuntutan itu diajukan oleh Purnawirawan Polri. Sebelumnya dikit lagi Pak Heri kan dari 8 ini nggak ada ini bahasa untuk mengkudeta. Oh nggak ada. Nggak ada. Ini kan ini betul-betul ini konstitusional semua ini. Iya. Dan semuanya yang ditunjukkan ini tidak ada meminta Pak Prabowo turun, nggak ada. Bahkan ini sebagian besar mendukung programnya Pak Prabowo. Betul. Yang ke-1 kan setuju, yang ke-8 kan ini mekanisme ketatanegaraan saja. Biasa aja. Oke. Jadi memang nggak ada tuduhan. Nggak ada ini, itu yang orang ketakutan jangan dari kelompok sana lah. Sentimen aja. Oke, terima kasih. Pemirsa sekalian, kita berharap ya terus ini ditonton. Atau sekali lagi Pak Heri sebelum itu ya, dikit lagi. Kalau ada yang mengatakan kita ajak uji debat lah. Ada 8 nih pendukung ini yang menyatakan kalau misalnya ada yang menyatakan ini ada agenda untuk memazulkan Pak Prabowo. Kita perlu kita siap dari kalimat yang mana yang ada ini? Ya. Oke, itu menarik. Kalau misalnya ada pihak yang memang menantang. Ya, kita nantang aja. Ya. Artinya yang tidak setuju dengan 8 tuntutan. Furqon aja lah ngadapinnya. Ya, biar kita akan diskusi, berdebat, ya kan. Kemudian tentunya dengan kajian-kajian semua kita sudah siap untuk melawan yang tidak setuju dengan 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI ini. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.